Damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari. Saya harap saudara-saudari dalam keadaan sehat, tentunya bersama dengan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar sapi itu bersuara, kita menyebutnya, oh, sapi itu melengguh. Tetapi kemudian kalau kita bandingkan dengan kita manusia, kalau manusia mengeluarkan suara, itu macam-macam sebutannya. Tetapi salah satunya biasa kita menyebutnya, oh, dia mengeluh. Jadi ada sesuatu yang mirip tetapi berbeda. Tetapi saya mau membandingkan sebuah dari pengalaman waktu SD. Saya ingat kami itu memelihara sapi walaupun hanya sebentar, dan sapinya kemudian mati. Tetapi saya ingat satu hal yang penting saya pelajari begini. Sapi itu akan melengguh atau bersuara atau berteriak-teriak justru ketika dia diam, ketika dia tidak bekerja atau tidak diajak bekerja. Dan ini sangat berbeda dengan kita umat manusia atau manusia pada umumnya. Justru kita akan diam ketika kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita diajak bekerja, diajak berkarya, atau melakukan sesuatu, kita akan lebih banyak mengeluhnya daripada diamnya. Jadi sekarang kalau kita membandingkan hal itu, maka ungkapan atau kata mengeluh itu nuansanya sudah negatif atau katakanlah tidak baik. Maka biasanya orang-orang tua itu akan memberi nasihat kepada kita. Jadi orang itu jangan suka mengeluh, banyak bersyukur begitu. Tetapi mari kita merenungkan dari sudut pandang lain. Ternyata dalam tradisi Alkitab, dalam tradisi kitab suci, masih ada satu kata yang nuansanya itu lebih negatif atau katakanlah lebih tidak baik daripada mengeluh, yaitu kata bersungut-sungut. Dan itu tadi beberapa kali kita dengarkan dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Bersungut-sungut atau gerambel atau menggerutu atau gerundel, itu kan seringkali juga kita lakukan. Dan ini berbeda dengan yang kita renungkan tadi, mengeluh dalam bahasa Inggris complain itu. Maka dalam bahasa tradisi Alkitab, mengeluh atau komplain itu masih ada tempatnya. Mengeluh itu dalam arti bahwa saya meratap di hadapan Tuhan, itu masih bisa ditolerir. Artinya ketika saya merespon sesuatu yang mungkin berat kita tanggung, itu maka saya mengeluh di hadapan Tuhan. Dan ini sekali lagi masih bisa dipandang dari sudut pandang yang positif. Dalam arti ketika saya merespon itu, saya mau mengakui dengan jujur bahwa ternyata saya lemah, bahwa ternyata saya bisa sakit, saya tidak sekuat yang saya bayangkan, dan saya butuh orang lain, saya juga butuh Tuhan. Dan saya kira ini juga sesuatu proses yang penting dalam hidup kita, menerima keadaan diri, tetapi juga terbuka bagi kehadiran orang lain dan bagi Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi ini sangat berbeda dengan ungkapan atau kata bersungut-sungut. Nuansanya sangat negatif. Isinya pasti adalah perasaan tidak puas, menuntut, menyalahkan, membandingkan, kemudian juga mungkin marah-marah. Dan biasanya juga kita akan muncul emosi lalu mulai mengatakan, kok saya sih Tuhan? Mengapa harus saya yang menderita? Mengapa harus saya yang menerima semuanya ini? Mengapa orang lain tidak? Nah, ini menggerutu, ini bersungut-sungut. Dan ini saya kira sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Dan ini persis yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Misalnya dalam bacaan pertama, kita mendengarkan orang Israel juga bersungut-sungut di hadapan Allah, tetapi
melalui Musa, di hadapan Musa, karena dia yang selalu bersama dengan bangsa Israel. Banyak hal dikeluhkan, banyak hal dikomplain, banyak hal disampaikan kepada Musa, ya berkaitan dengan makanan, daging, mana, lalu air dan macam-macam. Artinya mereka tidak puas. Mereka membandingkan ketika dulu mereka masih ada di Mesir. Mereka mengatakan bahwa kami tidak kekurangan apa-apa, kami bisa apa-apa, kami kenyang. Ketika kami ikut Musa, ketika kami keluar dari Mesir, justru kami sengsara, kami mati dan sebagainya. Tetapi dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengarkan dan melihat reaksi orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut terhadap Yesus. Tetapi anehnya, kalau kita baca dengan teliti, bukan karena mereka lapar, tetapi justru karena mereka tadinya memang menggebu-gebu mengikuti Yesus karena Yesus membuat banyak mukjizat dan memberi mereka makan itu. Tetapi yang menjadi masalah ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Mungkin kalau misalnya Yesus hanya mengatakan akulah roti hidup atau akulah roti, begitu tidak menjadi masalah. Tetapi kemudian ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga, nah ini menjadi masalah. Mereka tidak terima. Mungkin mengatakan, siapa kamu? Mengatakan bahwa kamu berasal dari surga. Allahkah kamu? Tuhankah kamu? Gitu. Ini ungkapan mereka dan mereka bersungut-sungut. Tetapi kemudian akhirnya merembet ke hal-hal lain. Mereka akhirnya menunjuk-nunjuk tentang asal-usul Yesus. Mereka akhirnya mengatakan, kami tahu kamu siapa, orang tuamu siapa, ibumu siapa, saudara-saudarimu siapa. Lalu mereka akhirnya tidak menerima Yesus. Bersungut-sungut itu berkelanjutan, akhirnya mereka menolak dan bahkan akhirnya juga akan membunuh Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini ada banyak hal mungkin yang tidak bisa kita terima. Ada banyak hal yang tidak memuaskan kita. Ada juga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Tetapi mari kita belajar untuk melihat secara jujur reaksi kita terhadap hal-hal yang mungkin tidak enak itu. Mungkin kita mengalami dua hal ini. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang juga kita bersungut-sungut. Mengeluh dalam arti tertentu masih ada tempatnya. Sekali lagi, ketika kita mengungkapkan dengan jujur bahwa ternyata saya itu tidak terlalu kuat, ternyata saya butuh orang lain, dan ternyata saya butuh Tuhan. Tetapi ketika kita punya kebiasaan bersungut-sungut, harus hati-hati. Karena ini akan membawa kita kepada perasaan putus asa. Lalu kemudian kita akan menuntut, menyalahkan, marah, tidak bisa melihat sesuatu dengan positif. Kita akan menjadi sulit untuk bersyukur dan akhirnya bisa jadi kita menjadi pribadi yang kurang percaya atau tidak bisa percaya pada penyelenggaraan Allah. Maka mari kita dengarkan ungkapan Yesus yang luar biasa pada minggu ini. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang makan, yang menyambutku, maka akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak akan mati. Artinya mari kita belajar kembali lagi untuk percaya kepada Yesus, percaya pada penyelenggaraannya, percaya bahwa kita akan dikenyangkan, bahwa kita dicintai, dan akhirnya percaya bahwa melalui Yesus, berada bersama dengan Yesus, ketika kita menyambut Yesus, kita akan dihantar pada kehidupan yang kekal. Berkah dalam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintai